Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Halo adik-adik, selamat pagi. Sekolah minggu online akan segera dimulai. Nah, sebelum sekolah minggu online, kakak akan membacakan dulu tata tertib dalam mengikuti sekolah minggu online. Yang pertama, duduklah dengan rapi dan berpakaian yang sopan. Kedua, bernyanyilah dengan gembira dan bertepuk tangan dengan semangat. Yang ketiga, berdoa dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Selanjutnya, tidak boleh makan dan minum selama mengikuti sekolah minggu ya. Dan yang terakhir, sekolah minggu online didampingi Papa dan Mama. Oke, selamat bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai, halo, hai. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Mana nih suaranya? Selamat pagi. Wah, tentunya adik-adik yang di rumah semangat dong untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini. Seperti Kak Fani nih, tetap semangat. Walaupun Kak Fani kali ini sendirian, gak ada temennya. Tapi Kak Fani tetap semangat untuk menemani adik-adik, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Yuk Kak Fani mau lihat semangatnya adik-adik. Kalau Kak Fani tanya gini, mana semangatmu? Adik-adik jawabnya gini ya, ini semangatku. Tapi harus dengan suara yang lantang, yang kenceng. Oke? Bisa ya? Kita coba ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Iya, tepuk tangan buat adik-adik semua yang di rumah. Semuanya sudah pada semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Yuk kita akan awali ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan nyatakan sukacita kita melalui satu buah lagu, Sungai Sukacitamu. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita akan nyanyi dengan penuh sukacita. Nyanyinya harus pakai gerakan ya, oke? Musik. Tepuk tangannya mana nih adik-adik? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat
suka citaku penuh. Sekali lagi adik-adik ya, lebih semangat ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir bersamamu Tuhan. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat apa? Citaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Yeay. Terima kasih adik-adik sudah semangat nyanyinya. Yuk, sebelum kita memulai lebih lanjut ibadah online sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh merasakan kasih setia Tuhan. Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami siap Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini. Biarlah sukacita Tuhan boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan, kami mau nyerahkan ibadah kami sekolah minggu pada pagi hari ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, Kak Fani mau nanya nih, adik-adik pasti punya sahabat sejati, punya kalau enggak punya teman baik yang selalu ada buat kita. Namanya sahabat, namanya teman baik, selalu ada buat kita. Mau di saat kita sedih, di saat kita senang, dalam keadaan apapun selalu ada. Lah, kita punya Tuhan Yesus yang melebihi sahabat, kalau Kak Fani bilang, ya Tuhan Yesus itu selalu ada buat kita, buat adik-adik semua. Di saat kita sedih, di saat kita senang, di saat sesulit apapun dalam hidup kita, mau kita lagi di atas atau kita lagi di bawah, Tuhan Yesus selalu ada. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan nih, Ku Daki-Daki. Ya, semua bangkit berdiri, terus nyanyinya pakai gerakan ya. Posisinya setengah gini nih, karena kita mau mendaki ke atas, jadi setengah jongkok ya. Oke, kita mulai ya adik-adik, harus semangat ya nyanyinya ya. Dari bawah ya adik-adik ya. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selang-selang
mendaki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Tangannya dong. Ku terbang, 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 terbang luas angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung jauh di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena apa? Yesusku. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan yang akan membawakan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Kak Eva. Tapi sebelumnya kita mau siapin hati kita lewat sebuah lagu. Judulnya Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Halo adik-adik, Shalom. Sudah siap belum dengar firman Tuhan dan juga dengar cerita tentang kebenaran firman Tuhan? Yuk, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dan juga mendengar cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar firman Tuhan dan mendengar cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami anak yang bisa
bisa duduk manis, bisa mendengarkan dengan baik, dan yang lebih lagi mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, judul cerita pada pagi hari ini yaitu tetap percaya dan taat meskipun sulit. Firman Tuhan diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Kali ini akan dibacakan oleh teman kalian yang bernama Zaneta Indi. Zaneta, silakan. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunannya Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Terima kasih Zaneta. Nah, adik-adik, firman Tuhannya sudah kita dengarkan. Ceritanya gimana ya? Yuk, sekarang sama-sama kita dengarkan cerita dari kebenaran firman Tuhan. Dahulu kala, adik-adik, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, di sebuah kota yang bernama Nazaret, tinggallah seorang gadis yang bernama Maria. Dia belum menikah, belum bersuami, tetapi telah memiliki seorang tunangan yang bernama Yusuf. Pada suatu hari, Maria ketika sedang berada di rumah, kedatangan tamu. Tamunya siapa ya? Tamunya adalah malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel masuk ke dalam rumah Maria dan menyapa Maria seperti ini, adik-adik. "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Wah, Maria kaget sekali adik-adik kedatangan malaikat Gabriel dan bertanya-tanya, apa maksud dari salam itu?
Malaikat Gabriel mengerti kebingungan Maria. Dia menjelaskan kepada Maria bahwa Maria telah mendapat kasih karunia Allah. Dia akan mengandung seorang bayi dan melahirkannya. Bayi itu bukan bayi sembarangan. Dia adalah juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Oleh karena itu, Maria harus menamakan bayi itu Yesus, yang artinya juru selamat. Mendengar hal itu, Maria menjadi bingung, adik-adik. Kenapa? Karena Maria kan belum menikah, belum bersuami. Bagaimana mungkin mengandung seorang bayi? Adik-adik, memang secara manusia, wanita yang belum menikah atau belum bersuami tidak mungkin mengandung seorang bayi. Tapi bagaimana malaikat Gabriel? Itu adalah hal yang mungkin, karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Hal ini juga terjadi pada saudara Maria yang bernama Elizabeth. Elizabeth itu sudah tua, adik-adik. Sudah tidak mungkin secara manusia untuk mengandung. Tapi karena kasih karunia Allah, di usia tuanya, Elizabeth mengandung seorang bayi. Luar biasa kan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian juga dengan Maria. Bukan hal yang mustahil bagi Maria untuk mengandung meskipun belum menikah. Karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Tapi adik-adik, pada saat itu, apabila seorang wanita belum menikah atau belum bersuami dan mengandung terlebih dahulu dan ketahuan, dia akan mendapat hukuman yang berat. Malah bisa saja wanita tersebut mendapat hukuman mati. Sekarang kakak mau tanya sama adik-adik, kalau seperti itu kondisinya, ada resiko Maria akan mendapatkan hukuman yang berat. Apakah Maria menolak permintaan Allah, perintah Allah yang disampaikan melalui malaikat Gabriel? Ternyata adik-adik tidak. Maria tetap taat kepada perintah Allah. Buktinya apa? Buktinya Maria menjawab sapaan malaikat Gabriel dengan jawaban seperti ini, adik-adik. Sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wah, luar biasa ya adik-adik. Maria tetap taat kepada perintah Allah walaupun keputusan itu akan membuat Maria berada pada posisi yang sulit. Di samping itu, Maria bisa saja mengalami hari-hari yang tidak enak dalam hidupnya. Posisi yang sulit dan hari-hari yang tidak enak itu maksudnya gimana, Kak Eva? Maksudnya Maria bisa saja diejek oleh sekelilingnya, atau Maria bisa saja ditinggalkan oleh Yusuf karena Yusuf malu. Maria telah mengandung. Bahkan yang paling berat, Maria bisa dihukum mati. Adik-adik, tetapi Maria tetap taat akan perintah itu. Kita tahu Maria taat. Nah, kira-kira kenapa? Karena Maria memiliki iman yang teguh kepada Allah. Dia percaya Allah memiliki rencana yang indah untuk hidupnya. Makanya
Meskipun sulit, Maria tetap taat dan percaya. Adik-adik, seperti Maria yang harus menjalani hari-hari yang tidak enak dalam hidupnya. Terkadang kita juga bisa mengalami hari-hari yang tidak enak dalam hidup kita. Seperti saat ini yang kita alami. Kita semua mengalami pandemi global akibat COVID-19. Hal ini berakibat hari-hari kita menjadi tidak enak, menjadi lebih berat dari biasanya. Ada perubahan besar yang terjadi. Yang paling terasa adalah penggunaan teknologi. Adik-adik juga ngalamin dampaknya kena adik-adik, yaitu sekolah online, di mana adik-adik tidak bisa lagi bertatap muka, tapi harus online menggunakan teknologi. Adik-adik, dulu ketika sekolah masih bisa bertatap muka, adik-adik bisa ketemu langsung dengan Bapak dan Ibu guru. Adik-adik bisa mendengarkan langsung penjelasan Bapak dan Ibu guru. Kalau adik-adik tidak paham, adik-adik angkat tangan dan bertanya. Tugas juga dikerjakan di rumah, dikumpulkan, dikoreksi oleh Bapak dan Ibu guru. Salahnya di mana lalu dikasih tahu. Kalau ujian tengah semester, penilaian akhir semester, ulangan harian, dikerjakan di sekolah, langsung dikumpulkan. Nah, kalau sekarang semuanya harus online. Kadang harus bikin video, harus difoto, ya. Belum lagi masalah yang lain. Kakak banyak mendengar ada anak-anak yang mengeluh karena tugas menjadi begitu banyak. Belum lagi yang kurang bisa memahami penjelasan Bapak dan Ibu guru karena disampaikan secara online. Belum lagi masalah teknis ya Dedek, kuota, handphone, laptop. Wah, benar-benar situasi yang sulit. Situasi yang tidak enak, situasi yang berat. Tapi adik-adik, kita harus taat menjalaninya. Percayalah, semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, semuanya dalam rancangan Allah. Meskipun sulit, kita harus menjalaninya dengan taat. Sekolah online-nya berat, Kak. Gak apa-apa, jalani dengan taat. Ayo kita taat menjalani hari-hari ini. Punya iman yang teguh seperti Maria yang tetap percaya dan taat meskipun sulit. Percayalah, Tuhan punya rencana yang indah buat adik-adik semua. Sekolah minggu udah selesai nih adik-adik. Tetap semangat sekolah online ya. Jangan menyerah. Jalani dengan apa? Jalani dengan taat. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Eva. Bahwa kita harus tetap setia, tetap percaya, dan tetap taat meskipun sulit. Kak Fani yakin adik-adik yang di rumah pasti bisa. Yuk kita akan masuk ke saat persembahan. Adik-adik siapin uang persembahannya ya. Jadi uang persembahan adik-adik dimasukkan ke dalam amplop. Terus minta tolong papa atau mama untuk memasukkannya ke dalam peti persembahan yang sudah disediakan di depan kantor gereja. Atau bisa juga tuh ditransfer ke rekening BCA GKI Tegal. Atau bisa juga melalui aplikasi OVO, GoPay, Dana Sakuku. Kemudian jangan lupa ya, di scan seperti ini.
Untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu, Bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mengucap syukur untuk persembahan yang telah terkumpul pada pagi hari ini. Untuk itu kita mau tutup mata, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Dan kali ini yang akan memimpin di dalam doa persembahan adalah teman kita Gio. Silakan Gio. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang telah terkumpul pada pagi hari ini. Tuhan berkati supaya persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Gio. Nah, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Terus kita juga udah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Eva. Terus kita juga udah memberikan persembahan nih. Kira-kira kurang apa lagi ya? Sebentar, Kak Fani pikir dulu nih. Oh iya, kita mau dengerin nih aktivitas untuk minggu ini. Kira-kira seperti apa ya? Adik-adik pasti penasaran. Yuk, kita panggil saja langsung. Yang akan menyampaikan aktivitas untuk minggu ini adalah Kak Evi, silahkan. Halo adik-adik, aktivitas minggu ini Kak Evi mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Nanti minta tolong Mami dan Papi di rumah untuk merekam pada saat adik-adik sedang berdoa. Isi doanya, minta pertolongan Tuhan agar tetap percaya dan taat meskipun kondisi sulit. Panjang video maksimal 30 detik. Oke, Kak Evi tunggu paling lambat hari Kamis jam 1 siang melalui WA GKI Tegal. Oke, Kak Evi tunggu aktivitasnya ya adik-adik. Jangan lupa, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini, Kak Fani punya beberapa pengumuman penting nih untuk adik-adik. Adik-adik semuanya dengerin ya. Kita kan sudah masuk nih di bulan Desember. Terus adik-adik juga bisa lihat di belakang Kak Fani sudah dipasang pohon Natal. Sebentar lagi kita mau merayakan kelahiran juru selamat kita. Adik-adik seneng nggak? Pasti seneng sekali ya, sudah nggak sabar nih untuk merayakan Natal bersama-sama. Nah, Panitia Natal GKI Tegal mengadakan beberapa lomba. Adik-adik bisa mengikuti lomba-lomba tersebut ya. Ada 4 lomba. Yang pertama, lomba foto Natal. Ini kategorinya umum. Temanya Natal di tengah pandemi. Oke? Adik-adik bisa kirimin tuh hasil fotonya ke nomor WA gereja. Terus yang kedua, lomba jingle Natal. Ya. Ini untuk keluarga, lomba jingle keluarga, ya. Jadi adik-adik bisa ajak papa, mama, kakak, adik, opa, oma untuk membuat jingle, kemudian direkam, divideoin. Temanya itu kalau nggak salah semangat Natal di tengah pandemi. Ya,
kirimkan videonya juga ke nomor WA gereja. Terus yang ketiga, ini lomba baca Alkitab. Lomba baca Alkitab ini kategorinya umum ya adik-adik. Terus yang keempat, lomba membaca puisi. Nah, kalau ini untuk anak-anak, untuk adik-adik sekolah minggu ya. Jadi Kak Fani harap adik-adik semuanya pada antusias untuk ikutan lomba Natal ini. Lomba puisi, membaca puisi. Puisinya disediain dari panitia ya adik-adik. Jadi adik-adik tinggal baca aja. Baca terus divideoin, terus kirim hasil video itu ke nomor WA gereja. Paling lambat pengumpulan hasil video itu dari mulai foto dan lain-lain itu paling lambat tanggal 10 Desember 2020. Ditunggu ya adik-adik ya. Terus untuk perayaan Natal Komisi Anak, kita akan terus bergumul di dalam doa ya adik-adik. Jangan pernah capek, jangan pernah jemu untuk berdoa supaya apa? Supaya kondisinya akan semakin membaik. Semoga COVID ini cepat berlalu sehingga kita bisa menyapa adik-adik semua lewat sekolah minggu online via Zoom ataupun sebagainya. Ya adik-adik, kita akan sama-sama berdoa supaya COVID ini cepat pergi, kalau perlu dibuang ke laut, buang ke laut ya. Biar Indonesia ini aman lagi, kita bisa merasakan kalau pergi-pergi nggak takut, kita bisa beribadah langsung ke gereja. Pasti adik-adik sudah nggak sabar tuh, pengen ketemu teman-teman lagi, pengen sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan di gereja. Oke, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh memberikan persembahan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengajarkan kepada kami untuk kami tetap percaya dan kami tetap taat di dalam situasi hidup yang sesulit apapun, bahwa kami mau tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka semakin hari boleh semakin bertumbuh, iman percaya mereka semakin mengasihi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang di rumah, Tuhan terus memberi mereka kesehatan, memberi mereka semangat, sukacita Tuhan. Di tengah pandemi ini mereka pun tetap dapat beraktivitas, tetap dapat mengikuti sekolah online dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan satu lagu penutup dan Kak Fani minta semuanya bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, ya. Perkara-perkara besar dalam hidup kita bisa melalui itu semua. Kalau di mata manusia itu mungkin tidak akan mungkin kita bisa melakukannya, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Yuk kita akan nyanyikan lagu ini, Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku,
masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang dengan setia mengikuti ibadah online sekolah minggu dari awal sampai akhir. Juga Kak Fani mengucapkan terima kasih juga nih buat papa mama yang dengan setia mendampingi adik-adik di rumah mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tetap semangat ya adik-adik ya. Sampai bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu depan. Akhir kata, Kak Fani mau ucapkan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.
semua rencanamu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap
kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Walau tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku.